Ya, pemirsa, puluhan tahanan Polres Majalengka, Jawa Barat yang akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan mengikuti rapid test oleh Dokes Polres. Nantinya para tahanan yang sudah rapid test akan ditempatkan di ruangan khusus. 20 tahanan Polres Majalengka mengikuti rapid test sebelum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Majalengka. Selain rapid test, puluhan tahanan ini juga diperiksa kesehatannya dengan menerapkan jaga jarak. Pemeriksaan rapid test ini pertama kali digelar oleh pihak lapas serta Kejaksaan Negeri Majalengka. Kami sudah menyiapkan khusus untuk tahanan yang rapid test pada hari ini dengan memenuhi standar operasional prosedur, protokol kesehatan seperti itu. Nantinya para tahanan akan menempati sel khusus selama 2 minggu untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan lapas yang dibawa warga binaan baru. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Demi mendapatkan LPG 3 kg, warga di Pontianak rela antri berdesakan abaikan protokol kesehatan. Bahkan ada warga yang antri berjam-jam agar dapat jatah tabung melon tersebut. Kerumunan warga terjadi salah satu pangkalan gas di kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin siang. Sayangnya, warga sudah antri berjam-jam ini rela mengabaikan protokol kesehatan demi mendapatkan jatah gas 3 kg. Karena pasokan gas yang terbatas, warga Pontianak terpaksa menunggu 1 minggu untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Karena sedikit, hanya dapat 4. Tapi sulit mendapatkannya, Pak, ya? Ya sulit lah. Sulit. Ini Bapak ngantri dari kapan? Dari jam 11 tadi. Baru dapat setelah 3 jam, 4 jam nih ya? Warga berharap pihak Pertamina segera mengatasi kelangkaan gas 3 kg ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 46.845 orang. Pemerintah mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan dan juga transportasi umum. Pada hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 10.926 spesimen. Angka ini menurun cukup drastis karena pada hari Minggu kemarin ada 20 laboratorium yang tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan libur. Sebagian besar ini adalah laboratorium rumah sakit yang kemudian libur dari aktivitas dan baru memulainya pada hari Senin pagi hari ini. Sehingga total pemeriksaan yang kita periksa untuk spesimen sampai dengan hari ini adalah 650.311 spesimen. Dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan jumlah kasus positif sebanyak 954 orang, sehingga totalnya menjadi 46.845 orang. Kita perhatikan sebarannya, tertinggi yang melaporkan kasus positif pada hari ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 315 orang dan sembuh 66 orang. Kemudian DKI Jakarta 127 orang, sembuh 74 orang. Sulawesi Selatan 111 orang kasus baru dan 38 sembuh. Kalimantan Selatan 89 kasus baru dengan 10 sembuh. Sumatera Selatan 60 kasus baru dan 17 sembuh. Ada 19 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 orang. Bahkan ada 11 provinsi yang melaporkan tanpa ada kasus baru. Beberapa provinsi yang jumlah kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus konfirmasi yang dilaporkan adalah Jawa Barat, 17 kasus baru dan sembuh 24 orang. Kemudian Nusa Tenggara Barat 11 kasus baru dan 13 sembuh. Kemudian Gorontalo 3 kasus baru dan 4 sembuh. Yogyakarta tidak ada kasus baru, melaporkan 7 sembuh. Kemudian Kalimantan Barat tidak ada kasus baru, melaporkan 3 sembuh. Dan Sumatera Barat tidak ada kasus baru dan melaporkan 2 sembuh. Sehingga total kasus sembuh yang dilaporkan hari ini adalah 331 orang, akumulasinya adalah 18.735 orang. Meninggal 35 orang sehingga totalnya menjadi 2.500 orang. Kasus orang dalam pemantauan yang kita lakukan pemantauan
adalah 43.500, sementara pasien dalam pengawasan sebanyak 12.999 orang. COVID-19 ini sudah terdampak pada 440 kabupaten kota di 34 provinsi. Saudara-saudara, sekali lagi saya akan mengingatkan bahwa menjaga jarak adalah kunci bagi upaya kita untuk mencegah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat yang berkumpul di tempat umum. Tempat umum yang dimaksud seperti mal, pertokoan, dan sejenisnya. Panduan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2020. Beberapa informasi penting bagi pengelola maupun pengunjung pusat perbelanjaan adalah: pertama, membatasi jumlah pengunjung. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka pengunjung tidak diperkenakan masuk. Jika pengunjung tidak memakai masker, maka tidak diperbolehkan masuk juga. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah atau face shield. Dan selama pelaksanaan pemeriksaan suhu, petugas tersebut didampingi oleh petugas keamanan. Kedua, membatasi jumlah pengunjung yang masuk dan membatasi jumlah pedagang yang beroperasi. Mengatur jarak etalase, serta mengatur jam operasional, jam buka dan tutupnya mal. Ketiga, mengatur jarak saat mengantri dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter, seperti di pintu masuk kasir dan juga lift dan juga eskalator, dan membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dengan membuat penanda pada lantai lift. Hal ini juga harus dilakukan pengaturan jarak minimal 1 meter di tangga dan juga eskalator. Keempat, pengatur modal transportasi agar mencegah terjadinya kerumunan dan mengoptimalkan ruang terbuka, juga agar tidak terjadi kerumunan. Pengelola juga diminta memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas, atau punya riwayat kontak dengan orang yang terkena COVID-19. Ya, pemirsa, berbagai pihak terus berupaya untuk memutus mata rantai persebaran virus corona. Salah satunya dengan robot hasil inovasi dari Universitas Negeri di Surabaya, Jawa Timur, membantu tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Robot kece. Ya, robot ini bisa membantu tugas para tenaga medis agar tidak berinteraksi langsung dengan pasien terpapar COVID-19. Robot kece yakni robot perawat, hasil inovasi dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Robot generasi pertama ini bisa mengantar makanan ke ruang perawatan dan mengantar obat ke pasien. Agar bisa berkomunikasi dan mendiagnosa, robot telah diberikan layar, di mana perawat atau dokter bisa bertanya kondisi pasien di dalam ruangan tanpa ada interaksi langsung. Robot kece juga dilengkapi dengan lampu ultraviolet untuk sterilisasi dalam ruangan. Dibutuhkan alat bantu membantu para medik, yaitu robot. Nah, dengan robot ini para medik bisa meminimais bertemu langsung dengan pasien, tapi bisa mengetahui perkembangan pasien. Robot kece Universitas Negeri Surabaya, UNESA, diciptakan untuk menunjang dan memberikan rasa aman selama masa pandemi COVID-19. Untuk memberikan kemudahan dan memotong rantai COVID, penyebaran COVID yang luar biasa ini, sehingga bisa komunikasi antara pasien yang di tempat tidurnya, kamar, dengan tim medis yang ada di ruangan sendiri. Jadi kemampuannya 50 meteran jaraknya, kemampuan menganalisis. Dengan inovasi robot ini, UNESA berkomitmen untuk memutus rantai sebaran COVID-19 dan meminimalisir penularan virus corona
bagi para tenaga medis dan lingkungan rumah sakit. Dua robot yang memiliki kemampuan baterai hingga 2 jam nantinya diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 agar dapat dimanfaatkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.